dribble, shooting, masuk mas. Sejak itu saya suka basket. Saya pernah mas ngamen mas. SD Itu kelas berapa SD? SD kelas 4 apa kelas 5 saya lupa. Saya ngamen, cuma pengen dapat uang buat pengen ketemu orang tua kandung saya di Kudus. Mas, tahu nggak? Kalau kamu lagi tanding di base camp itu, TV nggak boleh diganti mas sama papa. Pokoknya semua anak buah harus nonton. Wah aku langsung Madek langsung. Iya. Itu saya nangis di kamar mandi pakai shower. Kenapa sih mama? Aku ngerti apa yang mas rasain. Kenapa sih mama? Aku gini mama nggak ada gitu. Itu bener. Saya sedih banget. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Kali ini Mas Bagus kedatangan narasumber di mana beliau adalah pemain pro basket di Indonesia dan masih eksis dan konsisten di profesi tersebut. Kita kenalkan dengan Mas Nuke. Piye kabarnya Mas saiki? Alhamdulillah baik Mas. Sebelum ngomong-ngomong lebih dalam, nama asli Mas Nuke itu siapa sih sebenarnya? Aku kok ora ngerti. Kalau di IBL, taunya Nuke Saputra. Nuke Saputra. Sebenarnya ada nama tengahnya, Nuke Tri Saputra. Nuke Tri Saputra. Ya, anak ketiga mas. Oh berarti 3 bersaudara? 4. Oh yang tapi ketiga. saya anak ketiga. Okay. Aktivitasnya apa Mas Nuke selama ini di Jogja? Selain main di profesional ya, udah mulai bisnis kecil-kecilan lah mas. Kecil-kecilan. Kan soalnya saya olahraga juga nggak sampai tua kan. Betul. Maksudnya ada masanya lah. Betul. Makanya udah mulai ya kayak kecil-kecilan. Mengembangkan bisnis ya. Pasti ada masa pensiun. Betul. Kan nggak selamanya orang nyari duit di olahraga ya betul. kan. Kecuali nanti emang mau ke pelatihan beda lagi ya. Betul. Cuma kan untuk jaga-jaga sekarang ada sampingan lah dikit-dikit lah. Gitu. Kalau Mas Nuke sendiri tuh asli dari mana Mas? Saya lahir di Kudus mas. Lahir di Kudus. Cuma kalau ngomongin basket nih, saya awal basket dari Pati. Iya karena yang terjadi di Jogja tuh taunya Mas Nuke tuh dari Jogja ya. Itu. Berarti asli Kudus tapi mulai basket di Pati. Awalnya gimana tuh Mas? Awal mula ya? Dulu itu kalau saya mas, jadi saya lahir di Kudus, jadi orang tua itu ada problem lah. Ada konflik. Terus saya ikut nenek. Jadi ikut nenek di Pati. Dari kecil? Dari SD kelas 3. Oke. Habis itu saya kelas 4, kelas 5 kalau nggak salah, saya ikut tante sama om saya. Oke. Jadi yang sampai sekarang jadi orang tua angkat mas. Oke. Nah di situ sebelum saya basket nih, saya ikut tenis lapangan. Duh, awal mula justru malah tenis? Tenis lapangan. Itu kelas berapa Mas Nuke? SD kelas 4. Oke. Saya start itu kelas 4. Kok bisa tertarik tenis awal mulanya ya? Karena adik saya mas. Oke. Adik saya itu udah ikut tenis dari kelas 2 SD. Diikutin lah saya sama orang tua angkat saya ini yang tante sama om ini ke tenis juga. Lambat laun SD latihan tenis. Tapi saya tuh nggak sampai nggak ikut pertandingan, udah pernah sekali ikut pertandingan nasional. Oke. Cuma di 16 besar apa 32 besar tuh saya kalah. Oke. Yang saya bikin berhenti dari tenis, saya setiap pertandingan di kecamatan atau kabupaten, setiap ketemu adik saya kalah mas. Berarti Di semifinal, di final, kalau saya ketemu adik saya kalah. Oke. Karena mungkin yang mau bikin minat adik lah ya. Tapi kalau latihan, saya menang sama adik saya. Ada suatu saat saya menang sama adik saya, pas latihan, adik saya pulang nangis. Duh, kenapa? Karena kalah sama saya di latihan. Oke. Jadi kita itu walaupun kakak adik persaingannya ya maksudnya kita punya lah maksudnya jiwa maksudnya aku tuh harus menang. Iya, menunjukkan lah ya. Lambat laun SMP saya stop di tenis karena saya nggak kayak adik saya. Adik saya itu udah nasional, punya nama lah di nasional di tenis.
Saya ikut pertandingan pertama nasional udah langsung kalah, udah saya kayaknya udahlah saya stop di tenis. Saya awal mula basket karena saya main sepeda Mas. Main sepeda di stadion. Oke. Itu tahun berapa Mas? Dan usia berapa pas itu? SD kelas, SMP. SMP mau naik kelas 3. Berarti beres tenis sempat Berhenti saya. berhenti. Oke. Jadi SMP mau naik kelas 3 itu saya sama adik saya itu naik sepeda Mas ke stadion. Namanya Stadion Joyokusumo di Pati. Oh di Pati. Itu ada orang basket. Saya nonton, pengen nonton gitu olahraga basket. Kayak gimana? Nonton di pinggir. Dan saya tuh cuma pakai sendal gitu kan. Yang main itu 9 orang. Kurang satu. Kurang satu. Oke. Kita di pinggir lapangan, ayo Le, udah asal ikut gitu. Iya, Kan iya. kalau di Pati itu Le panggilnya Le. Oke. Ayo Le, asal ikut gitu. Ikutlah saya, nggak pakai sepatu. Tapi waktu itu belum sama sekali tidak tahu basket. Belum sama sekali, nggak kenal sama Oke, basket sama sekali. Oke. Nggak pakai sepatu dong. Ya. Saya sendal saya taruh di Taruh pinggir, sama- saya nggak pakai apa-apa. Udah dribble, shooting, masuk Mas. Sejak itu saya suka basket. Habis itu besoknya saya ikut ekstrakurikuler. Di SMP itu. SMP udah pokoknya saya ikut ekstrakurikuler di SMP itu. Yang lainnya itu udah suruh dribble layup, dribble layup. Saya disuruh di pinggir dribble sendiri. Oh disendiriin sama Ya udah pelatihnya. saya lakuin karena saya seneng Mas. Oke. Karena sejak waktu di stadion itu saya jatuh cinta sama basket karena Gara-gara nge-shoot masuk. asik nih. Ya. Jadi olahraga baru saya gitu loh. Saya ya udah saya nikmatin dribble di pinggir lapangan. Lambat laun saya main bisa layup, dribble layup. Di semester SMP itu saya mau naik SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3 saya udah ikut gabung tim. Tapi dari SMP kelas 2 mulai suka itu, sempet nggak Mas Nuke ikut sekolah sepak bola, sekolah basket maksudnya Oh akademi? enggak ada. Jadi Jadi ekstrakurikuler dari sekolahan? ekstrakurikuler itu sama saya sore main ke Oh, stadion. sendiri? Main ke Oh. stadion itu ya itu kadang diajak. Oh, bareng-bareng. Nah, itu saya masih pakai sepatu sekolah Mas kalau main basket karena kan orang tua saya itu orang tua angkat ya belum merestui saya main Basket. Masih pengen saya main tenis. Oke. Dari situ saya nikmatin prosesnya. Kelas 3 tadi diambil berarti? Kelas 3 SMP itu saya udah masuk ikut langsung turnamen gitu kan. Di SMP. Itu padahal saya masih nikmatin proses. Saya SMP kelas 3 semester 2 mau semester 2 ya. Itu saya udah jadi pemain terbaik di Kabupaten SMP itu? Pati. Oh, Mas. Kabupaten Pati. Iya. Itu saya ngejarnya minta ampun. Dan waktu itu waduh, pokoknya apa ya? Saya basket itu kayak dilarang. Sama orang tua angkat? Dulu saya tenis Mas, dari pulang sekolah itu kalau nggak salah 12:30. Jam 2 itu saya udah berangkat ke Kudus buat latihan tenis sampai jam 7 malam. Ujian. Saya basket cuma dari jam 4 sampai jam 6. Selisihnya sedikit nggak Itu direstui? dimarahin. Maghrib itu pulang. Pernah nggak Mas tanya kenapa dimarahin? Saya nggak berani, masih nggak berani ini. Tapi akhirnya tahu jawabannya? Saya pokoknya saya diam-diam. Saya cuma pengen buktiin. Oke. Olahraga yang berprestasi bukan cuma di tenis. Oke. Mungkin orang tua saya berpandangan adik saya udah berprestasi, sudah jadilah ya. udah Oke. berprestasi di tenis Mas. Tapi saya pengen buktiin, saya bisa kok di olahraga lain. Nah dari situ SMP kelas 3 semester 2 saya ikut seleksi buat di Semarang Mas. Oke. Awalnya di SMA swasta itu Karangturi. Karangturi. Nah, saya ditawarin cuma beasiswa 50%. Itu SMA swasta, bayarnya mahal, saya nggak sanggup. Apalagi maksudnya saya nggak mau ngerepotin orang tua angkat saya. Seleksi lagi lah di PPLP. Ada namanya, ya itu kayak kalau di Jakarta Ragunan. Oke. Perjalanan situ saya ikut seleksi PPLP, alhamdulillahnya keterima Mas. Tapi gini Mas Nuke, sorry. Dari perjalanan Mas Nuke kelas 2 mulai suka basket dan kelas 3 mulai ditunjuk untuk ikut event. Sorry, orang tua kandungnya Mas Nuke tahu nggak perkembangan itu? Tahu, tapi masih belum begitu merestui. Belum apa ya? Tapi Mas sepenuhnya Nuke merestui. sebagai anak sempat konfirmasi, "Pah, Mah atau Bu, ya aku ikut basket dan aku ditunjuk untuk main Saya event." enggak Enggak ya? nggak ini, cuma
Ya kan soalnya waktu itu SMP kan tandingnya cuma di kecamatan Kabupaten Pati lah. Oke. Jadi Tapi orang tua angkat Mas Nuke konfirmasi ke orang tuanya kandung nggak? sebenarnya itu kan kakak adik, tante sama om saya kandung. Sebenarnya nggak masalah. Oke. Wah, kalau perjalanan saya kecil itu, aduh Mas. Iya, ini kalau seru loh. Kalau diceritain Mas, saya pernah Mas ngamen Mas. SD Itu kelas berapa SD? SD kelas 4 apa kelas 5 saya lupa. Saya ngamen, cuma pengen dapat uang buat pengen ketemu orang tua kandung saya di Kudus. Saya pergi sendiri naik bis. Sendiri? Saya minta bantuan teman saya. Dapat uang 5.000 Mas, 5.000 perak. Naik bis itu, wah saya masih ingat, 2.000 perak. Oke. Naik bis itu 2.000 perak ke Kudus itu. Dapat 5.000. Kamu mau nggak? Maksudnya kamu mau ngambil nggak? Aku bilang gitu, temanku tak tanyain. Iya. Nggak usah gitu. Dia tahu Kalau cerita. buat ketemu itu kan beliau. Yes, pokoknya gitulah. Terus saya udah buat kamu aja. Saya nekat ke Kudus. Nggak bilang sama orang tua kandung saya, Mas. Saya itu sampai ngumpet mau ketemu orang tua saya sampai ngumpet. Takut dimarahin. Sekarang saya diem-diem kabur. Nah, orang tua kan jualan nasi gitu di dekat rumah sakit. Saya ngumpet-ngumpet, yang tahu saya itu malah tetangga yang jualan. Ngonangin jenengan kalau main ke tempat orang tua. Anakmu lo di sana gitu. Mamaku kandung nyamperin. Aku itu ngumpet-ngumpet terus ketahuan, ya udah. Disamperin lah sama orang tua angkatku ke Kudus. Mau diajak pulang. Aku dihiburnya diajak main ke time zone, Mas. Itu kelas berapa Mas Nuke? SD kelas 4. Itu sebelum aku basket. SD kelas 4 apa kelas 5 gitu, masih SD aku. Itu sebelum aku basket. Ya kalau nyeritain Mas terus buat prosesnya. Makanya aku nggak mau ngerepotin orang tua aku, makanya aku sampai nyari beasiswa itu, Mas. Aku disamperin orang tua angkatku ke Kudus, diajak main ke time zone, ke Matahari. Matahari Kudus, main time zone segala macam. Pulang, Mas, aku alasan, aku mau ke toilet, aku lari. Aku ngumpet, Mas. Lari kemana tuh? Ngumpet ke kayak apa ya? Dulu tuh ada yang telepon umum yang pakai koin dulu, Mas. Koin wartel itu ya. Aku ngumpet di situ, Mas, tapi ketahuan. Terus aku ngomong, aku kangen mamahku, aku bilang, aku pengen sama mamaku gitu loh. Habis itu ya udah aku diantar mama ke tempat mamaku lagi, terus diajak ngobrol, ya udah akhirnya aku tetap ikut pulang. Tapi sempat ketemu beliau? Ketemu. Jadi setelah beberapa hari aku di Kudus, kan aku nggak sekolah soalnya, terus disuruh dijemput itu. Nah, kenapa aku pengen nyari beasiswa ya itu, aku nggak pengen. Karena ngerepotin ya. Nggak pengen, satu, itu bukan orang tua kandungku, aku tahu, maksudnya aku nggak mau ngerepotin. Takut jadi omongan juga. Aku pengen nyari beasiswa gitu loh. Alhamdulillahnya ya itu, SMA ikut seleksi. Baru 1 tahun lah itu aku basket. SMA, seleksi Karangturi cuma 50%, aku nggak sanggup. Terus di PPLP, seleksi itu aku 2 kali, Mas, di PPLP. Seleksi pertama, saya nggak keterima. Seleksi kedua, SMP kelas 3 itu mau lulus lah. Pokoknya mau akhir tahun lah ya. Ya, semester 2 lah. Semester 2 SMP kelas 3 itu ada seleksi lagi. Saya ikut lagi. Dan di seleksi 2 itu saya keterima. Sejak itu orang tua angkat saya ngerestuin saya basket. Setelah sekian panjang. Iya. Saya baru pertama kali saya dibeliin sepatu basket yang mahal. Maksudnya yang layak lah. Di-appreciate lah ya, disupport lah ya. Dari SMA itu ya. Cerita lagi ya. Kadang itu saya sama adik saya itu iri, Mas. Sorry, Mas. Adik berarti sekarang ikut orang tua kandung? Atau masih tetap? Enggak, kalau orang tua kandung saya udah nggak ada semua, Mas. Itu salah satu motivasi saya sampai sekarang lah, maksudnya. Iya, sorry. Jadi kelas saya SMA dapat beasiswa itu, saya udah mulai direstui lah, ibaratnya kan direstui main basket gitu. Sebelumnya kan saya cuma pengennya kan tenis gitu kan. Saya mulai direstui, dibeliin sepatu. Oke, terus adik saya itu udah sampai Malaysia, Mas, SMP itu. SMP. Jadi sama orang tua kalau juara dibeliin HP BlackBerry. Di waktu itu? Waktu itu BlackBerry lagi musim lah. Iya, musim dan mungkin lagi hype banget itu. Aku ngomong, aku juga pengen BlackBerry. Terus orang tua angkatku ngomong, ya kalau kamu pengen HP BlackBerry,
Harus ada ya prestasi. harus tunjukin prestasi. Oke, benar. Nah, di situ wah saya latihannya Kenceng lah ya. Kenceng lah itu. Berarti karirnya Mas Nuke itu mulai sedikit kelihatan dan mungkin diapresiasi oleh lingkungan tuh berarti pas SMA kelas 3 dengan seleksi kedua. SMA kelas 1. Kelas 1. Pokoknya mulai dapat beasiswa itu. Oke. Saya udah mulai diapresiasi sama ini. Jadi oke lah diturutin, tapi ya saya ngerti saya minta BlackBerry, orang tua suruh saya prestasi, berarti saya suruh berusaha dulu, Mas. Betul. Itu yang saya suka. Jadi betul. nggak semuanya harus instan. Instan, betul. Dulu waktu saya tenis sama adik saya, Mas, mama angkat saya, mama itu suka bikin burger, Mas. Oke. Tapi anaknya suruh beli. Anaknya mungkin suruh berusaha. Nah, dengan cara apa? Kita dimotivasi. Kamu push up 50 kali, dapat uang 3.000. Oke. Beli burgernya itu 5.000, Mas. Ya udah berarti aku 100 kali aku baru dapat itu burger. Iya, kembalian 1.000 ya. Nah, itu hal-hal kecil yang membuat motivasi ya, gitu loh, benar, Mas. Enggak apa ya, enggak instan yang melulu orang itu ya minta ada gitu ya lah ya, itu benar. Padahal sebenarnya dia nggak jualan, cuma pengen anaknya itu kalau sesuatu yang dipengen harus berusaha dulu. Mungkin kembali ke pola pikir dan treatment sih ya. Karena orang-orang lama itu kan menyetandarkan anaknya itu kan dengan sebuah upaya dan usaha. Betul. Beda dengan mungkin lah ya dengan generasi sekarang lah ya. Mungkin sekarang lebih modern, lebih kekinian. Mungkin makanya aku sendiri sebagai orang lama, makai tok tua aku. Sebagai orang lama pun aku sangat mengapresiasi kehidupan dan cara pola pikir treatment orang tua kita dulu. Karena itu nanti akan tercopy paste di kehidupan sekarang, ya kan Mas? Contoh nih, Mas Nuke pun kalau ada rezeki nggak mungkin seboros orang-orang pada umumnya. Karena yang Mas Nuke pikirkan bukan hanya Mas Nuke, lain-lain hal, ya kan? Dan mungkin lebih ke tabungan atau apa. Nah, kembali lagi. Setelah Mas Nuke ikut seleksi yang kedua itu keterima, terus karir apa? Yang pertama kali Mas Nuke alami dan ternyata ini yang aku pilih nih basket nih gitu. Yang pasti yang aku ngerasa aku di basket itu ada jiwanya gitu, Mas. Itu waktu saya dapat beasiswa, Mas. Oke, masuk SMA itu. Oke. Oh, berarti saya bisa loh dapat beasiswa dari olahraga yang awalnya nggak direstuin. Gitu. Iya. Tapi saya mau berusaha buat nunjukin ini loh aku bisa gitu. Betul. Nah, di tahun pertama saya kelas 1 SMA itu saya ingat ada pertandingan namanya Popmi, Mas. Oh, Popmi. Iya. SMA saya itu kalau lawan SMA Karangturi yang saya ikut seleksi cuma 50% itu selalu kalah. Oh, SMA-nya PPLP ini. Jadi dulu itu kalau Popmi itu ada region Jateng DIY. Iya. Jateng DIY. Saya grupnya itu beda sama SMA Karangturi. Beda pool lah ya. Ketemunya itu di final pasti. Tapi di semifinal Karangturi kalah sama De Brito, Jogja. Di situ saya finalnya ketemu De Brito, menang. Itu juara 1, timku berangkat ke Jakarta. Di situ saya dibeliin HP BlackBerry, Mas. Karena menunjukkan prestasi. Setelah itu nggak tahu ya, mungkin emang jalannya Tuhan. Habis dari Popmi itu saya kepanggil buat DBL. Belum. Timnas dulu, U16. Timnas. Seaba. Oh, dulu, dari itu prestasi itu. Juara 1 itu. 2011 kalau nggak salah, apa 2012. 11 kayaknya. Dipanggil untuk seleksi apa langsung jadi tim inti? Seleksi dulu, Mas. Oh, seleksi. Oke. Seleksi dulu. Itu pertandingannya itu di Malaysia. Itu berapa puluh tahun orang? Berapa, Mas Nuke? 2011 kalau nggak salah. 11 ya. Berapa puluh orang gitu. Seleksinya di Semarang kebetulan. Akhirnya seleksi kepilihlah 12 besar, alhamdulillah masuk, Mas. Alhamdulillah. Nah, dari situ dua tingkat lagi lah ya. Orang tua saya makin percaya sama saya di basket bisa gitu. Terus ya perjalanan saya itu Desember mama itu udah sakit-sakit, mama sakit-sakit kan. Januari mama meninggal. Januari 2012. Mama meninggal. Maret itu ada DBL di Semarang kan. Tapi sebelum Seaba itu berarti sudah lewat itu? Sudah lewat. Kalah apa menang itu berarti? Peringkat 3, Mas. Alhamdulillah itu maksudnya walaupun peringkat 3 saya mewakili lah ya. Punya ada medali lah gitu. Iya, benar. Ya itu makanya orang tua makin merestui. Jadi itu prestasi itu sebelum
beliau Seto meninggal. Mama kandung saya meninggal. Oh, sorry. Ya. Terus Januari mama saya meninggal karena dari November Desember itu sudah sakit. Ya. Januari meninggal itu jadi motivasi tambahan saya, Mas. Beneran. Maret saya ikut DBL. Kelas 1 itu saya DBL nggak kepilih first team. Nah, kelas 2 itu 2012 saya DBL. Jadi kepilih first team. Padahal tim saya cuma sampai semifinal Region Semarang. Kan ada kalau Jateng itu Solo sama Semarang. Di Semarang itu saya cuma sampai semifinal. Saya kepilih first team dan alhamdulillah jadi MVP di situ, Mas. Saya kaget cuma semifinal Semarang loh, Mas, padahal. Iya. Saya kaget loh, kok saya MVP, saya bilang gitu. Berarti emang udah jalannya mulai gitu. Tapi kan ya udah jalan. Juli, saya ingat bulan Juli itu seleksi DBL buat DBL All Star. Iya, All Star. Seleksi, saya latihan, benar-benar latihan. Sebelum seleksi DBL itu saya sempat operasi hidung, Mas. Kenapa tuh? Kena sikat. Bengkok, Mas. Stok. Operasi, benar-benar operasi. Dilurusin. Waktu saya seleksi DBL itu sempat kesikat juga. Ini agak bengkok. Sampai sekarang masih. Kalau di ini Iya, kelihatan dikit. Ya. Itu saya nggak benerin. Tapi soalnya udah nggak parah gitu. Soalnya yang pertama itu parah sampai saya pingsan. Nggak sadar ya, Mas. Itu waktu DBL? Enggak. Belum? Kejuaraan apa gitu. Oh, tapi, ada lagi. Habis itu DBL saya udah aman. Pas seleksi DBL All Star di Surabaya itu, saya kena lagi. Tapi saya seleksi masuk 24 besar. Pas habis terakhir 24 besar, penentuan di 12 besar. Dipanggil nama saya. Saya seneng banget. Tanda tangan. Tapi saya balik ke hotel nangis, Mas. Kenapa tuh? Saya bisa kepilih, tapi mama saya udah nggak ada. Iya. Walaupun yang yang memotivasi sebenarnya dari orang tua angkat saya yang nggak merestui itu, jadi saya harus nunjukin. Tapi kan setidaknya orang tua kandungku tuh pengen. Itu saya nangis di kamar mandi pakai shower. Kenapa sih mama? Aku ngerti apa yang Mas rasain. Kenapa sih mama? Aku gini, mama nggak ada gitu. Itu bener. Saya sedih banget. Ya, berarti secara tidak langsung Mas Nuka ini hidup di porsi tengah ya. Jadi dari orang tua yang angkat itu tidak mensupport dari awal dan akhirnya mensupport. Tapi dalam lubuk hatinya Mas Nuka itu pengen menunjukkan ke orang tua kandung bahwa anakmu tuh pengen berjuang dan lihat toh gitu. Iya nggak sih? Bener. Saya sampai pas di kamar mandi, mah, aku sampai ke atas, mah, anakmu ini loh ke Amerika dari basket. Dan itu gratis, aku bilang gitu. Oh, saya nangis di kamar. Orang teman-temanku di kamar itu sampai, kok lama banget toh? Saya cuma Yose, ya namanya juga inilah maksudnya. Iya. Terus dari terpilih berangkat Amerika. Berangkat Amerika. 2012 masih sama apa 2013? Ya, 2012 di bulan November apa Desember. Ya. Pas musim salju itu. Dan itu pertama kali saya megang salju. Wah, iya. Ya, pengalaman lah mungkin. Gak nyangka ya Mas ya, dari sebuah penasaran ya kan gara-gara di lapangan terus malah jadi prestasi sampai US. Terus habis dari US? Dari US ya latihan biasa. Terus bisa sampai terdampar di Jogja tuh piye ceritanya? Sebenarnya waktu itu banyak tawaran sih Mas. Di waktu SMA itu? Jadi kelas 3 itu setelah lulus, maksudnya mau lulus, apalagi habis DBL All Star itu ya. Banyak tawaran, kayak main pro apa mau kuliah segala macam. Salah satunya di UGM juga, tapi nggak bisa ngasih saya full gitu kan. Terus main pro, salah satunya ada. Dari SMA sudah ada tawaran? Ya. Terus habis itu Atma Jaya juga yang saya pilihnya Atma Jaya. Tapi sebenarnya saya masih bingung banget itu waktu ambil Atma Jaya. Kenapa, saya terakhir Mas ambil. Jadi saya seleksi sama teman-teman saya itu 3 orang yang dari Semarang. Yang lainnya itu udah keterima semua.
Pas seleksi saya itu keterima, cuma saya masih bimbang mau ngambil nggak ya, karena ada beberapa tawaran yang kayak langsung main di pro, cuma kan waktu itu ya tau lah gajinya segini karena masih lulus SMA kan. Dan ada tahap terakhir buat masuk ke Atmajaya, itu tinggal satu tes, maksudnya buat tahap terakhir yang masuk ke Atma gitu loh, lewat jalur tes. Prestasi berarti jalur prestasi? Enggak, jalur tes masuk. Biasa? Oke. Saya masuk Atma. Oke. Yang menjadikan yakin masuk Atmajaya itu apa, Mas? Karena saya mikir. Tapi orang kepepet toh? Enggak, karena saya mikir gini Mas, kalau saya langsung ke pro, pengalaman. Saya nggak bisa, bukan nggak bisa, sebenarnya bisa juga main ke Liga Mahasiswa, cuma saya pasti terganggu, nggak fokus ke kuliah dan di Liga Mahasiswanya gitu. Oke. Nggak memperpanjang pengalaman lah ya. Makanya saya nentuin di Atmajaya. Itu masuk Atmajaya tahun berarti? 2013 saya Mas. 2013. Oke. Atmajaya. Terus pindahlah ke Jogja berarti ya. Sejak itu saya cinta sama Jogja. Aduh, berarti begitu masuk Atmajaya udah mulai ikut ekstrakurikuler, fokus ke basketnya Atmajaya ya? Ya, pasti fokusnya ke UKM karena saya beasiswa lewat basket. Jadi dikasih beasiswa basket segala macam, tempat tinggal, sama adalah Koejang yang ngebantu saya setiap bulan, saya dikasih uang. Alhamdulillah. Makanya habis itu, tapi saya sambil kerja juga Mas. Di waktu kuliah. Oh, jadi emang jiwanya Mas Nuke tuh bisnis ya, wirausaha loh. Ya, tapi waktu itu kerja ikut orang, biar biar ngebantu Mas? Ngebantu ada rezeki lah ya buat pegangan. Soalnya saya pernah Mas, suatu saat bensin saya tuh habis. Beneran habis di pom bensin Babarsari. Saya nggak ada uang sepeser pun Mas. Iya. Itu saya dorong sampai kuliah. Saya habis itu minjem uang teman saya buat beli bensin pulang ya. Benar. Serius, itu cuma ya itu pengalaman lah itu kan buat motivasi. Tapi nggak gampang loh Mas Nuke, kita sama-sama cowok, nggak gampang cowok bisa berpikir seperti itu kayak panjenengan. Maksudnya gini, kalau di era saya mungkin dikala seseorang itu kuliah ya fokus kuliah karena dia pengen nunjukkan ke orang tuanya bahwa dedikasinya dia di akademis. Tapi dari ceritanya Mas Nuke kuliah terus punya usaha dan menyambi itu untuk biar kita dapat pegang kalau ada apa-apa kita tuh siap. Benar nggak sih? Kayak gitu. Kalau saya dulu jadi barista Mas. Oh iya? Barista teman itu saya. Itu waktu kuliah? Waktu kuliah. Jadi kuliah, basket, kerja barista. Jadi barista, ya ajari kopi kapan gitu? Jadi itu guduk jadi barista. Ya. Jadi gini Mas, teman saya itu buka coffee shop. Itu kebetulan teman saya waktu main timnas U16. Oh bareng. Waktu di PPLP berarti. Tapi dia SMA-nya di Karangturi. Oke. Nah, dia buka coffee shop, ditawarin lah. Jadi kebanyakan anak-anak Atma, teman-temannya dia basket, jadi barista. Oke lah. Saya mau training segala macam. Saya kadang aja sampai pulangnya tengah malam buat training. Saya tertarik di situ. Saya tertarik banget. Ya itu, pokoknya dulu kalau kadang aja malam minggu saya ambil shift malam. Kan saking nggak ada kegiatannya loh Mas. Kenapa memilih kopi Mas Nuke? Ya karena mungkin emang yang satu mungkin teman lah ya, yang temen. kedua. Dan waktu itu lagi hype-nya ya. Lagi hype-nya Mas. Dan belum sebanyak sekarang. Iya. Wah, itu banyak banget. Dulu saya kalau nge-shift Mas, kalau pagi itu saya lemes. Karena kan kalau pagi nggak serame sore ke malam. Iya sih. Kalau sore ke malam itu saya seneng banget. Iya. Karena saya sibuk lah ya. Karena saya sibuk. Kalau cuma pagi itu kalau udah beres semuanya, ya udah cuma duduk main HP. Jadi gak ada kegiatan gitu Mas. Iya, gak ada kegiatan, benar. Dulu gitu, kuliah, basket, kerja. Karena kan saya kuliahnya beasiswa dari basket. Saya tapi cuma 6 semester Mas di Atma. Jadi saya habis orang lulus? Enggak. Sampai saiki? Sampai saiki. Ya gitu.
Karena saya udah menikmatin dunia. Aduh, bahaya gue. Dunia yang apa ya, mencari uang lah. Oh. Karena kalau dari saya Mas, dari saya sendiri, saya nggak bisa ikut apa ya, kerja yang kantoran yang harus terlalu monoton lah ya. Harus di komputer 8 jam, di kantor 8 jam itu saya nggak bisa. Kalau saya mau, saya udah ditawarin ya, maksudnya saudara-saudara saya di Telkom lah, di mana. Cuma saya emang nggak bisa gitu. Tapi sebelum kita mengulik yang itu, Mas Nuka waktu menjadi barista. Itu berapa tahun kerja di coffee? 2 tahun Mas. 2014 sampai 2016 saya pindah ke Surabaya. Untuk 2016 pindah ke Surabaya itu untuk pertama kalinya saya main pro. Oh, oke. Oh, berhenti karena pindah pro. Ya. Oke. Jadi berarti di situ juga kuliah juga berhenti? Lanjut di sana sebenarnya. Oh, lanjut di sana. Jadi saya habis juara 3 Liga Mahasiswa Nasional. Saya dapat top skor nasional, top steal nasional. Banyaklah tawaran. Lumayan. Terus pada akhirnya saya ngambil keputusan di Surabaya. Kok aku mau pindah. Misalnya saya mau nyari Tapi uang. Tapi kuliah Mas Nuka beres kan? Oh enggak. Saya pindah di Surabaya itu saya kontrak 2 tahun. Sebenarnya tinggal skripsi tuh Mas. Cuma saya enggak lanjut. Oke. Saya pindah ke Jogja itu. Habis dari Surabaya 2 tahun saya pindah ke Jogja. Dari Surabaya 2 tahun pindah ke Jogja. Tapi habis itu saya enggak enggak ngelanjutin kuliah lagi karena ya udah asik dengan dapat uang. Tapi dengan kondisi seperti itu Mas Nuka, saya minta pendapatnya sih. Berarti dengan kondisi kita mempunyai effort untuk mencari rezeki lah ya, uang gitu, bahwa pendidikan itu kan sebenarnya penting. Iya, betul. Tapi kembali lagi ke orangnya kan. Betul. Ya kan, tentang pilihan, tentang circle-nya juga, ya kan. Itu mungkin next time atau next month nanti mungkin Mas Nuka mau beresin, kan nggak tahu ya kan. Tapi kalau saran saya ya harus diselesaikan lah pendidikan itu, karena itu penting. Apalagi buat mertua Mas. Wah, katakan mertua gitu. Nah, ngira apa emang kehidupan tuh nantinya akan berdampingan ya Mas ya. Betul. Nah, itu udah siklus hidup orang lahir itu nggak mungkin nggak ada temennya. Ada temennya, tapi cuman kita lagi nyari bukan nunggu. Gitu. Harus dicari ya Mas. No, dan sempurna itu dibikin, bukan mencari. Gitu. Ya nggak Mas? Oke, setelah dari Surabaya kita lanjut lagi ke Jogja. Jogja saya sempat, saya kan main pro di Surabaya Mas. Saya tahun pertama itu nominasi Rookie of the Year. Oke, di Surabaya itu ya. Di tahun pertama itu saya nominasi Rookie of the Year, cuma nominasi aja, yang dapat orang lain. Di tahun kedua saya main pro, saya dapat nominasi Most Improved Player sama MVP. Tapi jadi? Atau nominasi dulu? Yang jadi cuma Most Improved. MVP-nya cuma nominasi. Cuma kan di tahun kedua saya langsung MVP itu mungkin suatu kebanggaan saya sendiri lah gitu. Cuma itu tahun kapan Mas Nuka? 2018. MVP? Oh enggak, itu nominasi MVP. Nominasi. Ya. Kalau itu yang dapatnya saya Most Improved Player. Jadi saya main pro di 2016. 2 tahun sampai 18 kan. Nah, itu yang baru tahun kedua saya itu dapat nominasi Most Improved sama MVP. Tapi yang dapat gelarnya cuma Most Improved. Habis itu pindah ke Jogja. Saya sempat berhentilah setahun. Oh, dari Surabaya. Karena dari Surabaya ada ya maksudnya negosiasi tim itu nggak sesuai, nggak deal lah. Nggak sesuai. Maksudnya harga jualnya nggak deal. Oh ya udah saya nunggulah berhenti setahun dulu. Dan kenapa Mas Nuka milih Jogja lagi? Kan masih banyak kota lain di Indonesia. Tahu, karena emang udah nyaman Mas di Jogja. Dibilang Jogja tuh kotanya city mewah. Ya makanya kan kalau dilihat dari prestasinya Mas Nuka itu kan menurutku bagus dan mungkin sangat bagus. Dalam artian gini, beda cerita orang berawal dari basket, suka basket, jadi atlet itu logis. Iya. Ya kan? Tapi kalau Mas Nuka kan awal dari tenis yang tidak direstui, terus expand ke basket, cuman melihat, diverifikasi sendiri bahwa aku cocok itu dan sampai prestasi ini. Gitu loh. Dan kenapa milih Jogja?
Apakah emang ketukan hati ataukah karena penawarannya cocok di Sebenarnya waktu itu? sebenarnya kan dari kuliah sih Mas. Oh Karena iya, saya udah karena kuliah di Atma ya. jatuh cinta di Jogja itu sejak Iya kuliah sih. itu. Kalau saya pindah ke Jogja saya ngekos, ya biasa sendiri lah. iya. Terus habis itu belum ada setahun saya berhenti, tim Jogja negosiasi dengan tim lama saya. Yang Surabaya. Oke. Dikasih Oh, dengan harga yang spesial lah ya. deal lah, pokoknya deal-dealan. Dan saya juga cocok dengan gaji yang ditawari. Di sini, oke. Itu yang mulai, aku Kembali lagi di di Jogja. basket itu Kayak ada ternyata jalannya. bisa ya dapat duit segini gitu. Iya. Ya perjalanan. Nggak nyangka berarti Mas Nuka ya? Ya nggak nyangka Mas. Nggak nyangka ya. Tapi dari pertama masuk pro yang di Surabaya itu, sorry ya Mas, ini agak mengkerucut karena banyak orang itu kan dia bekerja, dia menjadi atlet itu orientasinya bukan hanya untuk sehat tapi juga nominal. Nah, pasti. termasuk kalau kayak Mas Nuka kan bukan itu sebenarnya. Karena untuk menjajaki jenjang perkembangan individu dan mungkin pengalaman juga gitu. Kenapa di waktu di Surabaya itu Mas Nuka bisa nyaman di daerah sana sementara Mas Nuka tuh nggak tahu culture-nya Surabaya gitu? Karena kalau dari saya Mas, dari penawaran tim-tim yang nawarin saya setelah saya juara dipertimbangkan. itu terus saya trial, saya cocoknya di sana. Saya ya udah mulai ya nyobalah trial di sana dulu. Saya nyaman di sana, seniornya juga oke, aman. Ya udah saya jalanin di sana sampai sekarang ya alhamdulillah masih main pro lah. Dulu alhamdulillah dari gaji yang ya gitulah. Terus di Jogja berapa tahun Mas Nuka dari 2018 itu? Saya masuk ke tim Jogja 2019 saya masuk. Oh 2019. Jadi 2018 saya kan stop tuh setahun. Oh setahun. 2019 saya masuk ke tim Jogja Mas. Katanya sempat cedera dulu ya Mas? 2019 terus 2021 sampai 2021 tuh saya cedera di 2021. Oh. Itu berarti di Jogja berapa tahun di tim Jogja? 2 tahun. 2 tahun sampai 2021. Nah, pas sampai cedera itu, pas cedera terakhir itu. Saya sampai operasi itu. Itu mungkin titik terendah saya, Mas. Nah, ini ngomongin titik terendah ini. Titik terendah Mas Nuka dari perjalanan A sampai Y apa? Nah, ini. Waktu itu ya saya cedera, saya harus operasi. Waktu itu kan masih Covid tuh, Mas. Oke. Nah, itu kalau mama saya kandungan tadi udah meninggal di 2012. Saya waktu kuliah di Atma 2015. Papa kandung saya meninggal. Nah, tapi itu ya udah mungkin musibah lah. Maksudnya karena sakit. Di 2021 itu waktu saya cedera, saya harus operasi. Masih ingat saya tanggal 7 Juni 7 Juni saya operasi. Terus papa angkat saya itu kan Intel Mas, Serse. Dia habis, jadi saya bilang ke papa saya pas mau operasi, tanggal 7 saya operasi, tanggal 6 itu saya ngechat papa saya, papa angkat saya, "Pak, Nuka mau operasi ya, doain semoga lancar." Papa saya bales, "Iya Mas, ini yang papa tunggu-tunggu. Semoga kamu kedepannya jadi bintang Indonesia." Amin. Itu salah satu motivasi. Papa saya, setelah saya operasi, papa saya ada kasus kan di Jawa Tengah, tapi pelakunya lari ke Lampung. Papa saya ke sana, ketangkep, pulang, COVID, kena COVID. Oh papa. Terus itu waktu saya masih habis operasi segala macam, saya masih di rumah sakit itu Mas. Aku dikabarin papa tuh sakit COVID gini-gini. Terus ya udah cari oksigen, saya gini-gini kan. Iya. Orang saya masih di rumah sakit, masih di sini. Terus akhirnya keputusan dibawa ke rumah sakit. Itu operasi di Jogja berarti? Saya operasi di Siloam, Jogja. Siloam, oke. Keputusan papa itu, ini ngomongin titik terendah ya. Titik itu terendah. saya udah operasi segala macam, papa udah bilang kayak gitu.
Papa dibawa ke rumah sakit 2 malam, papa nggak ada. Itu yang bikin aku udah kayak gini tambah di kayak kalau ini kepala udah diinjek-injek gitu. Iya, ngerti aku apa yang Mas rasain. Itu aku langsung sedih banget. Iya. Sedangkan aku habis operasi aku harus pemulihan, Mas. Aku nggak bisa langsung dapat tim. Ya. Dan papa meninggal itu kan COVID. Nggak bisa ngelihat. Itu yang aku sedih. Karena sebelum-sebelumnya emang kan COVID nggak bisa main, nggak bisa ketemu. Aku terakhir ketemu papa itu bulan Februari, kalau nggak salah. Februari atau Januari. Papa bulan Juli meninggal. Juni itu meninggal, tanggal 12 aku ingat. Mungkin berarti, itu sorry Mas udah ya, nggak pernah ketemu. Pesan terakhir beliau itu ya karena menjadi bintang. Gitu. Nah, itu, aduh. Ya secara tidak langsung mungkin Mas Nuke bisa nggak bisa dengan upaya dan keyakinan Mas Nuke harus bisa mewujudkan lah biar papa di surga itu juga. Ya, walaupun setidaknya aku nggak sebintang yang papa harapkan, tapi aku masih eksis di dunia pro. Betul, itu. Nah, aku habis operasi itu saya sebenarnya masih bingung banget. Ada nggak sih yang tim yang mau gitu, Mas. Sedangkan kondisinya seperti ini. Dan alhamdulillahnya ada. Alhamdulillah. Ya mungkin apa ya Mas? Karena Mas Nuke tuh orangnya pekerja keras aku lihat dari ceritanya Mas Nuke nih. Dari dulu dari kecil aja udah mau susah ya, walaupun semua orang tuh kehidupan pasti susah ya pastilah pada gitu kan ya, tapi sekelas anak kecil jenengan itu udah mau bekerja, mau mengkreatifkan diri untuk menjadi ngisi kegiatan, menunjukkan ke orang tua. Dan aku tuh yang dari tadi aku dengar cerita Mas Nuke tuh satu, gimana rasanya Mas Nuke sebagai anak kandung dari orang tua kandung menuju prestasi yang positif yang ke arah lebih maju, tapi dengan perasaan udah nggak ada beliau. Ya, itu loh, nggak semua orang loh itu bisa merasakan, dan bahkan ya termasuk kuat jenengan itu. Kadang kalau saya mikir tuh kadang ada orang yang udah nggak ada orang tuanya, orang tua kandung, dia ya udah jadi ya bukan ini ya. Hilang mus ngono lah gitu lah ya. Itulah gitu. Kalau saya ya pengen nunjukin gitu loh. Betul. Jadi nggak apa ya, nggak karena orang tua kandung udah nggak ada terus sampai naik dewi. Betul. Makanya dari dulu aku kalau kuliah sekolah nggak mau ngerepotin orang tua angkatku, walaupun mereka bisa lah buat bayarin. Cuma kan ya, saya merasa tahu diri lah. Saya merasa ini walaupun mereka orang tua saya angkat, saya nggak mau ngerepotin. Pasti ada suatu perasaan yang apa ya, suatu perasaan ini tuh bukan orang apa orang lain gitu, walaupun itu tante sama om saya ya. Bahkan saya pasti tetap setelah Mas bapak angkatnya Mas Nuke meninggal, terus Mas Nuke alhamdulillah ada tim pro yang mau. Apa yang Mas Nuke rasain di mana karena kan ini dari dua pandangan yang berbeda. Dikala prestasi ataupun tujuan hidup Mas Nuke lebih meningkat, tapi kan berarti kan itu kayak hukum timbangan nggak sih? Iya nggak? Ya. Dikala kita naik pasti ada yang turun. Ada, betul. Benar nggak? Itu apa yang Mas Nuke rasain, dan proses apa yang bikin Mas Nuke kuat ngelewatin semuanya? Ya, kalau dari saya sendiri sih intinya saya pengen ngelewatin fase yang saya harus pulih 100%. Cedera? Oke. Dan pengen papa saya di surga ngelihat anaknya itu masih berjuang, masih pengen main di pro. Ya. Itu sih Mas. Jadi apa ya, kayak walaupun memang udah nggak ada, WA-nya tuh masih saya simpan. Nggak pernah saya hapus. Pasti saya simpan. Kalau saya kadang saya bosen main basket itu saya ngelihat. Ini loh papa angkatku yang support aku di basket itu. Sampai ngomong sangat gini gitu. Walaupun saya nggak bisa jadi bintang sepenuhnya, saya setidaknya masih eksis lah di dunia pro. Karena betul. Setelah saya baru tahu setelah papa saya meninggal, anak buahnya papa itu ngomong, Mas, tahu nggak kalau kamu lagi tanding di base camp itu TV nggak boleh diganti Mas sama papa. Pokoknya semua anak buah harus nonton. Wah, aku langsung
Madeg dulu Terus ya. langsung. Iya. Terus itu pas papa habis dimakamin, jadi kan ngumpul-ngumpul anak papa. Ya kan kalau Intel kan preman-preman. Preman. Walaupun preman-preman gitu kalau ini Jiwanya kan. Wah, aku langsung des. Minum dulu Mas Nuka. Siapa? Aduh. Seger kopinya, Mas. Makanya biar kita semangat. Iya sih, kalau kita bicara orang tua tuh kayak kalau aku dari pribadi ya Mas Kuk, aku sebagai cowok tuh kadang terbesit pikiran bisa nggak ya aku jadi orang tua gitu kan. Karena dengan pola dulu dengan pola sekarang kan berbeda. Betul. Dan cara treatmentnya pun juga berbeda. Tapi ya bismillah lah, kalau udah kehendak Tuhan kita ngomong apa. Kalau dari Mas Nuka sendiri, prestasi atau harapan apa ke depan dari Mas Nuka yang pengen Mas Nuka raih? Kalau saya masih punya kepengenan Mas, kepingin bisa masuk ke timnas 585 lah. Kalau enggak ya balik lagi ke 3x3, timnas 3x3. Dulu soalnya saya 2017 sampai 2018 itu sering dipanggil 3x3 buat ya saya 3x3 itu lumayan lah, udah ke Azerbaijan, ke Mongolia, ke Cina. Banyak pengalamannya Mas ya. Jadi di 3x3 saya dapat pengalaman banyak lah. Makanya walaupun umur saya masih udah ya walaupun umurnya udah enggak waktunya, tapi saya masih pengen punya tekad, punya lah ambisi ya. lah. Ambisi lah ya. Makan nggak tahu jalan Tuhan. Yang penting saya berusaha dulu. Yang setidaknya saya masih main di pro lah, intinya seperti itu. Nggak nyerah gitu aja sih. Benar. Tapi kembali lagi ke keluarga Mas Sori. Berarti ibu angkat Mas Nuka masih ada apa? Masih ada kan? Nah, di titik terendah itu Mas, pas papa meninggal, mama itu kan pikiran, mama angkat itu pikiran, semua penyakitnya keluar, kanker serviks, payudara, keluar semua. Karena ditinggal ya. Wah itu aku langsung tambah, udah diinjek, dicelupin ke air. Ya Allah. Itu udah, gitu ya? itu sama aku sama adikku udah, waduh. Sebenarnya kalau Mas Nuka sempat mikirin mungkin ya, ini koreksi dari aku kalau salah tolong dibenerin. Ritmenya itu sama dengan keluarga kandungnya Mas Nuka, ya nggak sih? Iya. Meninggalnya, ya kan kalau dengan waktu yang jangka lumayan panjang, tapi mungkin dengan penderitaannya sama gitu. Sama. Ya Karena mungkin sakit semua Mas. mungkin itu arti dari sebuah harmonisasi ya. Iya. Hilang satu nggak akan timbul menjadi suara. Mesti jadi wagu gitu loh. Ya nggak sih? Ya kan? Tapi ya mungkin buat koreksi saya juga nantinya bahwa untuk memilih hal yang hebat itu tidak perlu dengan orang hebat. Iya, betul. Benar Thomas? Betul. Tapi dengan orang biasa kita jadikan hebat. Betul. Yang penting kita selalu disupport buat jadi hebat. Iya. Kalau emang yang misalnya pasangan kita nanti dia bukan orang hebat, yang dia pengennya saya hebat, ya udah dia harus support saya buat jadi hebat. Betul. Itu intinya. Betul. Dan sebaliknya, kalau emang saya orang biasa dan dia berpotensi jadi hebat, saya harus support dia. Harus support. Bener. Saling mengisi. Ya, jadi bukan yang bersaing lah. Betul. Intinya kan harus saling support. Iya. Namanya aja pendamping lah ya. Tapi nggak banyak orang yang berpikir kayak gitu loh. Betul, Mas. Ora. Tapi ya bener, itu nggak, maksudnya gini Mas Nuka, itu buat mirror saya, buat cermin saya bahwa menjadi diri sendiri itu ya susah, ya kan? Apalagi untuk melewati fase-fase yang hebat. Yang sendiri aja susah, apalagi berdua. Ya, tapi kalau berdua untuk jadi satu kan itu mungkin lebih gampang. Lebih gampang karena Bener saling kan? support Mas. Nah, itu. Kalau yang ingin Mas Nuka sampaikan terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat sobat Mas Bagus di luaran sana untuk bisa termotivasi paling tidak dengan cerita Mas Nuka, perjalanan Mas Nuka itu, bahwa orang kalau mau menaikkan level menjadi orang yang lebih baik itu nggak mudah. Kira-kira motivasi apa yang akan Mas Nuka sampaikan? Kalau yang pasti sih, kalau kita udah ngelakuin sesuatu, kita harus all in Mas. Harus tanggung jawab. Ya, all in, kerja keras, tanggung jawab dengan sesuatu yang kita lakuin. Oke. Dan saya megang satu quote yang saya pegang terus Mas. Kalau biasanya orang kan bilang
kesempatan itu nggak datang dua Dua kali. kali, oke. Buat saya, kesempatan itu nggak datang kalau kita nggak mau mencobanya, Mas. Cocok. Betul. Bener kan? Benar. Walaupun kita gagal, nyoba, tapi kan kita nyoba, pasti ada kesempatan. Ada upaya. Tapi kalau kita nggak mau nyoba, kesempatan itu nggak bakal datang. Iya. Itu sama aja dulu pernah Romo atau papa saya tuh bilang bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Kagak, kalau lu di dalam kamar juga nggak dapat jodoh kalau nggak keluar kamar. Iya nggak sih? Bener nggak? Harus nyari ya, Mas ya? Ya, harus nyari. Tuhan itu memberikan jalan dan fasilitas, tapi manusianya kalau tidak paham jalan dan fasilitas ya tanya, bukan diem. Betul. Kayak gitu. Tapi ya salut aku sama Mas Nuka. Terus satu lagi Mas, ini tolong dijawab. Arti keluarga buat Mas Nuka apa? Kalau keluarga buat saya itu motivasi saya sih, Mas. Oke. Ya, itu udah pasti. Cuma satu aja, itu motivasi saya. Udah. Sampai nanti ya. Iya, sampai kapanpun itu motivasi saya. Keluarga itu motivasi saya. Saya nggak boleh, walaupun kadang saya di titik terendah, motivasi pasti saya keluarga. Kalau dikala Mas Nuka punya perasaan gak enak, sedih, yang menjadi Mas Nuka bangkit itu melihat perjalanan ke belakang, ataukah melihat keluarga yang mengharapkan si anak ini menjadi mandiri untuk mengambil solusi? Kalau dari saya, yang pertama yaitu keluarga berharap anak-anaknya itu Bisa menyelesaikan. Yang kedua, saya harus masa saya mau nyerah gitu aja gitu loh. Sedangkan saya udah ngejalininya sudah lama gitu. Kalau saya nyerah, pecundang dong saya. Mas. Kalau orang Jakarta bilang segitu doang. Terima kasih Mas Nuka atas waktunya, ceritanya yang menurut aku tuh hebat banget dan menginspirasi banget. Ya semoga mungkin orang tua Mas Nuka di surga sehat semua. Amin. Dan buat ibu angkat Mas Nuka sehat dan bisa melihat anaknya yang hebat ini untuk menjadi prestasi yang paling baik. Amin. Dan sehat terus buat Mas Nuka. Terima kasih sebelumnya. Thank you. Assalamualaikum.